Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri iCar V23. Dan di sini bahkan sudah logonya Chery. Mobil ini sebentar lagi akan masuk ke Indonesia. Saya belum tahu under the name Chery atau Jeku atau bahkan iCar. Tapi yang jelas ini mobil sudah siap untuk diluncurkan di Indonesia. Dan ini adalah perjalanan saya ke kota Wuhu di Cina, di mana Chery itu lahir di sini. Dan ini adalah part 2 dari perjalanan saya ke sini. Part satunya sudah tayang, Anda bisa tonton atau saya letakkan deskripsinya di bawah. Tapi hari ini kita akan test drive produk iCar. Saya belum dikasih tahu yang mana, tapi kemungkinan besar yang V23 ini. Let's go. Wah, ternyata lengkap. Bukan hanya V23, ada juga iCar 03. Ini kalau di Indonesia ini namanya J6. Tapi ini J6 versi yang lebih baru, yang udah lebih lebar ininya fendernya. Kemudian ada V27 plug-in hybrid range extended electric vehicle yang baru saja meluncur. Ini juga ada. Jadi kita ngetesnya juga bukan di jalanan normal, kita ngetesnya di jalanan lumpur. Karena iCar itu dia motonya born to play. Jadi mobil memang bukan buat bawa kita sehari-hari, tapi juga buat bermain-main. Nah, kita akan coba satu-satu. Wah, ini kotor banget ya. Bener-bener mobilnya disiksa ke lumpur. Nah, ini adalah namanya Chery J60. Jadi ini penyempurnaan dari J6 atau J6 facelift ya. Ini ada perbedaan di entertainment sistemnya dan instrumennya lebih high res. Terus drive mode-nya juga dikeluarin jadi pakai tombol fisik di sini. Kita akan coba di lumpur ekstrim. Di setirnya juga ini tombol-tombol fisiknya juga lebih mewah. Empuk. Perjalanannya nggak rata. Ground clearance-nya tinggi ya, jadi nggak gampang mentok mobil ini. Dan dia all wheel drive. Kalau Chery menyebutnya sebagai IWD, Intelligent Wheel Drive. Wah, ini cukup tinggi. Saya nggak pernah bawa Chery J6 saya ke tempat licin ini, jadi ini kesempatan buat ngerasain. Empuk loh nih, bantingannya tuh nggak bikin kita terguncang di dalam. Dan dia ada varian juga yang REEV, jadi dia range extended electric vehicle. Jadi dia ada mesinnya buat ngecharge baterainya. Nah, ini kebetulan GoPro yang ke depan itu mati ya, tapi buat memperlihatkan tracknya saya perlihatkan dari ketika saya ngetes mobil yang lain, tapi ya tracknya sama. Finish nyaman loh, tapi secara garis besar mobil ini nyaman buat off-road. Thank you. Oke. I can sit in the back. Nggak apa-apa, kita sekarang duduk di belakang. Nah, ini sekarang saya jadi penumpang. Lihat ini kotornya. Dan ini nyaman. Nah, ini bagian belakangnya agak beda dikit. Udah ada USB slot 2, tapi sayangnya masih USB A ya. Moga-moga kalau masuk ke Indonesia jadi USB-C. Ternyata nyaman mobil itu kalau dipakai buat off-road. Nah, sekarang kita akan coba iCar V23 atau V27. Kita lihat mana yang duluan. Ini warnanya silver dove. Kalau keadaan bersih juga gagah nih, apalagi keadaan kotor kayak gini maco banget. Ini lagi isi air washer wiper. Lihat deh. Nggak tanggung-tanggung Chery emang kalau bikin test drive mobil, nggak peduli mobilnya kotor. Karena mereka juga pakai bahan-bahan yang gampang dibersihin. Bismillahirrahmanirrahim.
lumpur semua ini. Pada nggak nutup jendela apa ya? Bos coba. Wih, seat beltnya merah. Oke. Let's go. Ini adalah iCar V23. Dia ada 2 jenis penggerak, two wheel drive dan four wheel drive. Tenaganya 184 PS dan dengar-dengar yang all wheel drive itu tenaganya 272 PS. Tapi kita nggak akan coba tenaganya kali ini karena ada kecepatan maksimal di trek ini 20 km per jam. Gila, ini legroom belakangnya nih. Asik ya? Lega. Ini lega banget, sejengkal Om. Dengan tinggi berapa tingginya lupa? Tingginya 177 cm. Ini yang 174 di belakang segini. Oke, kita gas Cuma dulu. lebih rendah 3 cm. Wah, ini bisa meredam benturan dari jalannya tuh bagus banget ya nih mobil ya. Mungkin karena ground clearance-nya juga tinggi. Dan ini dibandingin J60 atau J6 yang tadi saya coba, ini tuh lebih tinggi kita duduknya. Jadi lebih confidence gitu. Dan kok kerasa gripnya lebih bagus ya dari J60 ya. J60 tadi tuh agak geser-geser. Masa sih? Ini enggak. What tire do you use? Road tire? Road tire, Or road off-road tire. tire? Road tire? Road. Oh. Halus, ban halus nih. You understand English ah? Ya, no, yes, English little. Sorry, my No English problem. is not good. No problem. No. That's pretty good. Ya. Wait. Yes. For safe, Yes. we needed to keep distance. Distance. Okay. okay, So okay. we wait for them to. Yeah. Jadi kita jauhin dulu mobil depan. Om coba di layar Tadi tuh waktu belok kanan itu kan agak licin. Begitu ditambah gas, itu belakangnya ini loh. belakangnya lari. Belakangnya lari dan Jadi oversteer iya, jadi cenderungnya. enak gitu justru. Karena kecepatannya pas. Kalau kekencangan okay. under. Okay. Gaspol. We can go. No. Terbang. Ini gundukan. Wah, ini sih udah Nyaman kan? Nyaman kan? Udah nggak sabar nungguin Makanya juga enak. adventure pakai mobil ini setelah V23 saya datang sebelum Om Mobil datang. Nggak ada. Gue duluan Om. Gue ngeliat duluan daripada lo. Nggak. SPK di sini aja kali ya. Dapat unitnya di Cina. Ini bener Om. Nanti Kan? nyobain yang J6 ya. Hah? Ini gripnya J60 ya. Ini gripnya lebih bagus loh Om. Masa sih? Di jalan kayak gini. Serius beneran. Masa? Iya, nyamannya mirip. Gue udah nyobain ini tadi. Nyamannya mirip sama J6. J60. Tapi ininya yang apa? Grip di tikungannya ini yang itu nggak ada torque factory-nya di layar itu sayangnya. Oh, kalau di sini sama. Ini ban road ini. Dan ini full elektrik ya, jadi torsinya tuh instan gitu, nggak ada namanya kekurangan tenaga. Nggak pindah-pindah gigi dulu. Iya. Om posisi nyetir yang ini tuh Oke, ada teleskopik. sekarang kita akan ngomong posisi nyetirnya ya. Ternyata pertama kali kita lihat kan nggak ada teleskopiknya kan? Ternyata sekarang ada. Ternyata ada, jadi posisi duduknya itu ergonomis. Nih sebentar, belum kelar. Ini yang S. S tuh? Ini yang S tuh yang paling mahal, yang paling kencang. Artinya yang Ada 270-an HP teleskopiknya. ya. Kalau yang lain tidak ada teleskopiknya. Sayang, maksudnya teleskopiknya ada di Semuanya harusnya. Dan dia ada tombol boost. Ada tombol boost ini. Nih, ada tombol boost. Mana? Ini pasti buat extra power. Oh, dia ada ininya ya, dikendaliin ininya. ESP-nya kan on. Nah, ini bisa digas dikit. Asal jangan lupa ngerem sana. Nyaman dong. Nyaman. Tapi nggak jauh lebih nyaman dari J6. Dia masih ada roughness-nya gitu ya. Jadi nggak yang terlalu lemah suspensinya. Pas ini lah. gelombang halusnya ada ininya, ada firmnya. Iya, mungkin karena bannya ini ya. Tipis. Wow. Bisa nggak nih? Dapat. Kita masuk ke tanah yang sangat gembur. Bisa. Nah, mentok nggak? Enggak. Wheelbase-nya pendek. Nggak pendek amat sih. Enggak. Ini empuk, tapi bukan yang empuk-empuk banget. Similar lah, mirip lah sama J60 tadi. Sama J6 kayaknya mirip-mirip juga. Sama J6 juga mirip-mirip juga. Dan bagus, artinya kan dia masih memperhatikan faktor kestabilan kan. Tapi juga nggak sampai yang ajrut-ajrutan. Nah, oke. Jadi langkah berikutnya tinggal memastikan ke Chery Indonesia. Om Mobi duluan. Nggak mungkin. Nggak mungkin aja. Om Mobi duluan. Apa sih bedanya Om kalau saya duluan? Beda lah.
Apa sih? Beda banget. Apa bedanya? Beda. Enggak ada. Ya gini aja. Kalau saya dapat duluan, Om Mobi nggak beli artinya. Hah? Ya beli. Ah, udah kan sama aja tetap beli. Enggak. Wah, tapi asik nih. Ini tuh lebih playful mobilnya. Kok yang itu parkir? Dibanding Nyobain itu. ya dibanding J6 ini lebih playful dan lebih tinggi. Lebih apa ya? Lebih adventurous dibandingin J6. J6 tuh masih ada keeleganannya. Oh, nice. Dan yang satu yang saya suka adalah ini. Ini saya lihatin. Tombol-tombol fisiknya. Iya, buat Waduh, enak banget. Nggak semuanya di layar, tapi di sini ada tombol-tombol fisik. Drive mode-nya juga gede banget. Nah, nanti kita akan tes juga V23 ini di jalan raya ketika nanti sudah memungkinkan. Tapi sekarang impresi pertamanya begitu menggoda. Wah, bukan pintunya juga keren. Interiornya keren. Kuncinya keren. Kuncinya kotak gini. Ada baut-bautnya, jadi kayak benar-benar mobil berpetualang sekali. Enak. Benar-benar memang mobil yang dibuat untuk bermain-main, born to play. Tapi belakangnya juga masih lega tuh. Belakangnya tuh konfigurasinya bukan 3 penumpang, tapi 2 penumpang. Jadi seperti 2 kursi individual. Bikin mobil ini benar-benar seperti mobil hobi, bukan mobil untuk utilitas gitu ya. Ya dia utilitasnya masih bagus, tapi ini jauh lebih cocok dijadikan mobil hobi dibandingkan Chery J6. Gak sabar lihat di jalan-jalan Jakarta sama Indonesia. Nah, sekarang V27 belum nyoba kan Om? Belum. V27 itu nanti kalau misalnya masuk Indonesia, misalnya alhamdulillah ada rezeki kita beli gitu ya. Jangan diparkir sembarangan. Kenapa? Dia suka iseng aja tiba-tiba naik batu gitu kayak itu. Kita parkir di mana tuh, loh kok udah naik batu gitu ya. Bandel aja gitu mobilnya. Itu kalau nggak ada parkir, ada alternatif ngeliat batu bisa naikin. Iya. Sebenarnya penasaran filosofi dibalik V-nya dan 23, 27 apa? Mungkin Atau 23 ini panjang atau di 2023, 2027 enggak juga ya? enggak? Ini kita tanya. So, Hai. Kita mau ganggu dulu. Ya nggak apa-apa. ya, dia Kenapa bahasa Inggris, namanya- bahasa Indonesia bagus sekali. Ya, kenapa namanya V23 dan V27? Kenapa apa artinya V? 23 dan apa artinya V? Artinya V atau itu yang saya belum tahu juga. Belum tahu juga, nanti iya. boleh saya tanya yang produknya. Siap. 一发，那个 V 的意思是什么？ Yeah, I still don't know. Yeah, Okay. because they said it's victory, V for victory. Oh, okay, Yeah, victory. but I don't know. That says my colleague told me. I haven't verified. Oke. Yeah. Okay. Oke. But it is a very good car. Okay, thank you. So when will it come to Indonesia? I think we are coming soon, and right now we are preparing the network, the dealership. Yeah, preparing the dealership. So we hope in the first quarter, 2026, we will introduce those model to Indonesian market. Ah, Is it under iCar or other brand? It's gonna be under iCar brand. iCar, wah, iCar mau masuk Indonesia. Right. Nice. Tapi iCar sudah ada di Indonesia kan? Sebelumnya iCar 03 jadi Chery J6, J6. ya. Chery J6. Tapi ini akan tidak di bawah Chery ya ini. Ya, Ya. tidak di bawah Chery. Wah. Kita sendiri. Karena dia karakteristik udah iCar banget, jadi kita memutuskan mau bikin satu Brand. brand. Karena kita hari ini ada V23, nanti akan ada V25, V25. Ya, V25, V27. Jadi V25 between V23 and 27 the size. Yeah. Ah, And I also the see. biggest one is the V29. Ah. So it's a very complete product lineup. Oh, jadi kalau misalnya ke merek lain V23 itu kayak seri 3-nya, V27 ini kayak seri 7-nya, ada seri 9-nya, seri 5-nya ya. Jadi ada seriesnya, modelnya juga banyak. Oh, nice. Born to play ya. Yeah, born to play. Born to play.
So mungkin kemarin kita juga lihat V23 kita ada banyak body kits, Ya, yang aksesorisnya modification, ya itu nanti kita juga lagi persiap bawa ke Indonesia. Oh, Jadi kalau born to play, kita mau personality, personalize. Jadi kita Jadi nanti ada aksesorisnya juga. Ya, mau style seperti apa, nanti kita bisa pilih. Oke. Aksesoris dan ini merchandise-nya juga bagus-bagus. Sekali, ada Max segala Iya, macam. iya, iya, Yang iya. penting, Pak, saya yang pertama. Oh, belum tentu. Pak, Pertama. saya customer Cherry. Dia belum pernah punya Cherry. Saya mau punya Cherry. Jadi kalau pertama saya pesen itu adalah V23, V23. sudah pasti saya harus dapat lebih dulu dari dia karena saya loyal customer. Harusnya customer yang baru yang dapat. No. Yang lama harus nunggu belakangan. Nanti kemungkinan Q1 kota 1 tahun depan Ya. kita mulai booking. Jadi nanti kita lihat. Saya booking sekarang. Oh, Ya, sekarang- mungkin di China bisa di China. Kalau memang belum mulai. Belum mulai ya? Ya. Tidak apa-apa Pak, Ya. kita ikuti prosedur selama kalau saya pesan V23 datang lebih awal daripada dia. Tidak mungkin. Karena saya loyal customer. Loh, bukan begitu. Preview, Saya benar, customer benar, baru benar. nanti jadinya. Customer baru harus diutamakan. Daripada Oke. customer lama. Kita lihat aja nanti. Kita lihat ya. Kita lihat apakah kita jadi pesan dan Lihat. apakah siapa yang dapat duluan. Kita lihat. Wah sayang sekali ya V27-nya tadi bannya sempat kelepas dari velg, jadi sekarang lagi ganti ban. Tapi kita jadi nggak sempat karena kita udah harus jalan. Tapi ini nggak apa-apa juga karena interiornya juga belum boleh di-share ternyata V27. V27 ini akan masuk ke Indonesia di tahun 2026. Jadi kita tunggu aja, bakal menarik karena dia pakai mesin plug-in hybrid. Sebenarnya REEV ya, jadi dia mesinnya itu range extender aja, tapi bisa di charge juga. Dan kalau pakai listrik aja dia bisa 200 km. Jadi pasti ini range-nya di atas 1000 km, bentuknya boxy, ground clearance-nya tinggi. Tapi itu nanti di 2026 bakal hadir. Sekarang kita lanjut ke acara berikutnya. Kalau tadi di lumpur, sekarang kita tes di aspal. Jayco J5 Hybrid. Kalau di Indonesia kita cuma punya yang EV, di sini ada hybridnya. Kita coba akselerasi. Oke? Oke. Oh, wheel speed. Kenceng ini. Remnya pakem banget. Remnya respons banget. Nggak perlu nginjek keras, nginjek sedikit langsung pakem. Gaspol! Rempol! Slalom pakai SUV besar Jayco J8 SHS. Oke. Yuhu! Yuhu! SUV besar tapi lincah banget. Dan ini jalanan basah. Oke, wire code. Thank you. Dibilang very good sama ininya, instrukturnya. Mungkin dari tadi dia udah dapet yang ngaco-ngaco kali nyetirnya. Omoda 7. Oke, let's go. Belum masuk Indonesia nih Omoda 7. Oke. Wah, ini lebih lincah lagi.
Oke. Nice. Jadi di sini kami diperlihatkan tentang kedinamisannya dari Chery dan sub-brandnya yang bermesin hybrid. Akselerasinya kenceng, ngeremnya sensitif, udah gitu belok-beloknya malah mereka pakai SUV yang paling besarnya dan lincah. Wow, Chery sudah banyak meningkat dalam hal kedinamisan berkendara. Dan sekarang ada satu lagi yang sangat menarik. Nah, yang kita lihat di sini adalah peragaan automatic parking assist. Oke, sekarang sudah banyak mobil bisa parkir otomatis. Tapi yang dilakukan Chery ini next level. Jadi kalau misalnya parkirannya agak sempit, kita kan susah kadang-kadang keluar. Kita enakan keluar di depan seperti ini. Terus kita tinggal kendalikan mobilnya pakai remote. Tinggal kita pencet aja, dia nanti akan bisa masuk parkir sesuai tempat yang kita udah seleksi di dalam entertainment systemnya. Lihat ini drivernya. Drivernya turun dari mobil dan dia hanya memencet remote. Itu nggak ada driver sama sekali di situ. Coba bisa lihat ke situ ada drivernya apa enggak? Nggak ada kan? Karena dia drivernya. Nah, tapi ada level berikutnya lagi, yaitu di masa depan kalau infrastrukturnya udah mendukung, Anda bisa turun di lobi gedung, kemudian meminta mobil Chery Anda buat cari parkir sendiri ke gedung parkir, dan setelah itu nanti dijemput lagi. Cuaca semakin dingin, matahari semakin gelap, saatnya kita istirahat, besok kita lanjutkan lagi. Hari berikutnya kami diajak ke Chery Longshan Multifunction Proving Ground. Ini di sebelahnya tempat crash test. Nah, kali ini kita akan coba brand baru dari Chery Group, Lepas. Mobil yang kita akan pakai adalah Lepas L8. Ini adalah versi paling tinggi yang sudah dibuat Lepas saat ini. Dia besar tapi 5-seater karena Lepas ini dibuat memang sebagai kelas yang lebih premium. Jadi bukan yang pengangkut orang 7-seater, tapi dengan kelincahan bagaikan Leopard. Nah, disebutnya sebagai Lepas. Kita biasanya menyebutnya Lepas, tapi Lepas itu sebenarnya penyebutan yang benar karena dia berasal dari kata leopard, kucing ini ya, kucing besar, leopard dan passion. Lepas L8. Mobil ini memiliki mesin plug-in hybrid, penggerak plug-in hybrid 1500 cc turbo dengan baterai yang bisa melajukan mobil ini kalau di-charge penuh 100 km tanpa mesin. Nah, sekarang kita akan diminta untuk berakselerasi dengan mobil ini. Sayangnya kita nggak bawa ini ya. Sayangnya kita nggak bawa alat ukur akselerasi. Tapi nggak apa-apa. Are we okay to go? Oke, now ready? Go. Nah sekarang Ini baru listriknya aja ya yang nyala ya. Dan itu tuh sudah mencapai hampir 200 HP. Dan ini bisa kalau misalnya mesinnya itu lagi nyala, itu dia bisa 0 sampai 100 km per jam dalam 8,5 detik. Nah sekarang Number 3. kita akan mencoba sisi kenyamanan dari Lepas. Nah, di sini 30 or 40? 30 or 40. Yeah. Nah, di sini kita akan lewat jalan berbatu. Karena Lepas ini kan mobil premium ya. Jadi dia harus punya bantingan yang bagus dan ini hitungannya sangat halus untuk melewati jalan berbatu yang kasar seperti tadi. Jadi solid sekali sasis dari mobil ini. Untuk melewati jalan yang benar-benar kasar, getarannya tuh minimal sampai ke kita. Ya ini emang rasanya lebih premium dari Chery. Ini karena memang ditempatkan sebagai mobil premium untuk anak muda. Sekarang saya pindah ke belakang. Sebenarnya kalau di belakang ini saya pengen ngerasain ketika lewat jalan rusaknya aja. Ya, nyaman juga di belakang. Getarannya tuh minimal yang sampai ke mobil. Ini jalan kasar banget loh di bawah kita. Jalannya
belakangnya juga lega banget. Kita langsung ke tes berikutnya. Nah, kalau kenyamanannya sudah bagus, yang sekarang kita akan tes di sini adalah pengendaliannya. Karena kalau memang menyebut dirinya sebagai mobil yang lumayan premium, salah satu syarat mobil premium itu pengendaliannya juga harus bagus, nggak peduli bentuknya mau SUV tinggi seperti ini. Yang pertama kita akan akselerasi dulu, kemudian kita akan bikin angka 8 yang sangat sempit. Kemudian kita akan melakukan zigzag dengan kecepatan yang lumayan. Oke. Sama, kecepatannya kuat. Sekarang saya akan lihat pengeremannya. Oh, pengeremannya tuh kita nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu keras nginjak remnya. Nah ini patah sekali ini. Belok patah kayak gini juga masih nurut aja mobilnya. Sekarang kita akan zigzag. Ini zigzagnya lumayan loh dan sempit tempat zigzag. Benar-benar nurut ya mobilnya. Ada limbung karena dia sebuah SUV, tapi limbungnya itu minimal. Kita akan coba lagi. Ini mereka ekstrim juga sih, bikin putaran balik angka 8-nya tuh kecil banget. Jadi ini radius puternya juga kecil artinya. Coba lagi. Bagus gripnya, bagus kestabilannya. Oke. Nah, Lepas L8 ini akan segera meluncur di Indonesia, walaupun sudah pernah dipamerkan beberapa produk Lepas di Gias, tapi yang pertama kali akan dijual adalah ini, Lepas L8 yang paling tingginya, flagship dari Lepas saat ini. Belum tahu harganya berapa, nanti kita tinggal tunggu aja, tapi yang jelas produk ini diposisikan sebagai produk yang lebih premium dari Chery dan lebih untuk anak muda. Dan dia berpenggerak CSH, plug-in hybrid. Nah, sebagai brand yang ditempatkan lebih premium dari Chery, tentunya dia harus punya unique selling point. Nah, salah satunya adalah fiturnya yang lengkap. Untuk pasar Indonesia nanti, Lepas akan sudah memiliki fitur RPA, Remote Parking Assist, di mana kita bisa turun dari mobil dan membiarkan mobilnya parkir sendiri dan diatur lewat aplikasi di handphone kita. Tadinya mau didemokan, tapi sayang unit yang ini belum dilengkapi dengan RPA, tapi yang di Indonesia sudah. Kita tunggu aja, Lepas akan diluncurkan kemungkinan di GJAW tahun ini. Sekarang kita ke test drive berikutnya. Jadi test drive berikutnya itu seharusnya Tiggo 9 CSH, Chery Tiggo 9 CSH di track yang high speed. Tapi karena dari kemarin hujan, tracknya itu masih belum aman gitu untuk dipakai test drive high speed. Tapi kita udah tahu lah Tiggo 9 CSH itu ini sekali stabil sekali di kecepatan tinggi. Jadi karena hari ini yang mestinya test drive nggak ada, kita jalan-jalan keliling Wuhu. Jadi selama jalan-jalan ini Om Mobi tuh nggak pakai topeng. Jadi tonton aja terus, siapa tahu nanti ada bocornya kelihatan tampangnya Om Mobi. Bagus ya, arsitekturnya tuh dibikin seperti Cina zaman dulu. Ada gedung-gedung aslinya yang masih dari zaman dulu dan yang baru-baru juga dibikin seperti zaman dulu.
Jadi malamnya kita diajak ke sini ikutan Omoda Dream Day dan ternyata di sini mereka memperkenalkan Omoda 4. Bentuknya keren banget, futuristis, tajam di depan dan di belakang, dan engineeringnya itu dilakukan oleh orang-orang Eropa bekas pabrikan-pabrikan terkenal seperti Jaguar, Land Rover. Dan ini mobil cukup revolusioner karena satu, dia menggunakan user interface yang baru, jadi benar-benar berbeda dibandingkan yang kita sering lihat sekarang di entertainment sistemnya. Itu berbeda, lebih user friendly katanya, dan diciptakan juga buat Anda yang suka main game, jadi bisa main game di layar mobilnya. Speknya lumayan, 0-100 7,9 detik, top speed 180 km per jam, dan mobil ini dibilang lebih pintar dibandingkan yang sudah mereka buat sekarang. Bahkan untuk menunjukkan intelligence-nya dan futuristisnya, tadi itu juga peluncuran mobil ini ditemani oleh iMoga. iMoga itu robot dari Chery, dan keren banget sih peluncuran mobil, robotnya yang pidato tadi. Nggak sabar nunggu mobil itu masuk ke Indonesia, tapi paling cepat mungkin 2026 baru dibuat, dan nggak tahu masuk ke Indonesia kapan, tapi mestinya sih cepet ya, karena pergerakan mobil baru tuh sangat cepat di Cina, khususnya Chery. Ada selalu produk-produk baru. Oke, udah ketemu Omoda 4, udah ketemu iMoga. Kita istirahat dulu, lanjut besok. Nah, hari ini kita ke tempat yang spesial, Guangde Proving Ground. Ternyata di sini mereka mengetes mobil-mobilnya, dan ini luas sekali, beragam jenis jalan, ada simulasinya di sini. Termasuk itu jembatan yang nanjaknya itu panjang. Nanti mobil itu berhenti, terus habis itu jalan lagi. Tapi yang mau kita lakukan ini menarik sekali. Kita ada 3 SUV dari Chery, ada Tiggo 8, ada Tiggo 9. Dan kita akan high speed test di track ovalnya. Track ovalnya besar sekali mengelilingi fasilitas ini, dan ada bankingnya. Biasanya kita sering nyoba Tiggo 8, Tiggo 9 itu di kecepatan yang normal ya. Tapi di sini kita bisa melewati kecepatan normal itu. Sekalian saya juga akan merasakan pertama kali gimana SUV Chery ini kalau di kecepatan tinggi. Tentu saja karena ini pengetesan yang high speed, jadi kita jadi penumpang di sini karena ya pasti resikonya juga gede. Kita pasang GoPro dulu. Oke, kita sekarang bareng Om Obi, bareng Pak Yusuf dari Chery. Kita pakai Chery Tiggo 8 CSH. Baterainya posisi 42% sekarang. Ya. Dan bensinnya masih banyak. Ternyata ini nggak ada Tiggo 9 ya, Tiggo 8 semua. Kita biasa kalau ngetes Tiggo gini nggak pernah high speed kan Om kalau di Indonesia ya? Nggak pernah. Kita nyobain Tiggo 8 selalu hemat-hematan Om. Iya. Nggak ada ngebut-kebutan. Kebut-kebutan ya sekarang. Oke, kita langsung masuk trek lurus panjang. Langsung digaspol sama dia. Hari berapa Om? 100 baru. Kita rekam. 120, 130, 140, Oke. Depan ke belokan 150. Pakai AC loh nih. 157, 158, 160. Masih stabil banget ya Om ya? Masih stabil. Ini belokan loh, dia nggak ngurangin kecepatan sama sekali. Dia nggak ngurangin kecepatan sama sekali. Oh, banking. Iya, bankingnya nggak bantu banget ya. 180. 180 belok. 181. Wah. Pasti gantian jam. Ini tapi kompos banget ya mobilnya, 183 sekarang. Rata ya Om ya? Iya. Di setir juga nggak ada getaran apa-apa. Kebisingan juga nggak terlalu ini loh. Iya, kebisingan. Ini lari segini loh. Lari segini loh. Kita masih bisa ngomong ini. Iya. 185 ya? 185, 186 sambil belok.
sambil belok. Nggak ada ngangkat gas sama sekali belokan ini. Wow. Jadi ini top speednya 186 tadi ya. Tadi ya? Iya. Ini diangkat lagi nih kayaknya nih. 186. Diinjek lagi, diinjek lagi. Jadi ini tuh dibatasin Om. Karena gitu? begitu udah 180-an, 185, dia powernya cuma 17%, 18%. Limit ya? Jadi ini sebenarnya bisa lebih kencang lagi, tapi di limit di 180-an. Ini kayak lari 100 aja Om di sini Om. Iya. Biasa aja ya rasanya ya. Iya, Cuma ada road noise-nya aja gitu. iya. Road noise-nya juga untuk ukuran lari segini mah halus. Nah ini road noise-nya halus ini. Ih, Asik banget ya. asik ya. Ini jadi Dan pengen ini nih, SUV loh. 38. Dari tadi kita lari 180 terus. Iya. Dan pakai powernya tuh dikit-dikitnya cuma 2%, 1%. Makanya Powernya. Tuh. orang dingin juga cuma segitu. Iya. Waduh. Oke. Stabil ya. Stabil sekali. Tapi jangan coba-coba 180 di Indonesia ya. Indonesia. Kecuali mungkin di sirkuit atau test track karena ya ilegal. Di autobahn enak dong. Autobahn enak. Enak di Tapi autobahn. enggak, di autobahn 180 masih kurang kenceng Om. Enggak, 180 tuh traffic biasa. Traffic biasa. Autobahn segitu. Jadi ada beberapa hal yang kita dapatkan di sini. Yang pertama, Chery Tiggo 8 CSH itu kecepatannya dibatasi ya. Jadi dan di 185 km per jam itu cuma pakai 17% power. Begitu udah sampai ke limitnya tuh dia powernya dikurangin, ditambah dikit, paling cuma 17%. Dan satu lagi, stabilnya luar biasa ya. Emang ini di test track ya, dan tidak disarankan kalau misalnya Anda kecepatan seperti itu bermanuver gitu. Tapi benar-benar benar-benar nggak goyang, nggak melayang. Karena kan tetap aja anginnya pasti gede kalau kita lagi lari 180-an km per jam. Baru pertama kali naik Tiggo 8 CSH kecepatan segitu. Sekarang kita gaspol. Ini mobil tenaganya 240-an HP, torsinya 215 Nm. Tapi berasanya tuh lebih kuat dari itu. Ini udah 140. Oke, kita akan lewat banking. Pertama kalinya saya nyetir lewat banking. Enak ya, karena dia miring jadi natural gitu. Setirnya juga nggak effort. Dia udah secara otomatis udah agak berputar ke kanan sendiri gitu. Ini mobil tenaganya di atas kertas cuma 240-an, tapi rasanya lebih dari itu. Karena torsinya juga mungkin gede, dan ternyata untuk lari 185, 186, saya tuh nggak perlu gaspol. Karena pas gaspol ini kan limiter, dia dikurangin tenaganya. Ini saya angkat sampai hampir 50%, dia masih tetap 185. Jadi berlimpah tenaganya, yakin deh. Ini bisa di atas 200 km per jam kalau misalnya nggak di limit. Seru banget. Pertama kalinya nyetir di track oval. Biasanya kalau di track oval itu selalu disetirin, tapi kalau di sini mereka mengizinkan kita nyetir. Dan mobilnya tuh rasanya juga masih stabil banget, nggak ada nervousnya gitu bawa SUV sebesar ini di kecepatan setinggi itu. Oh, oke. Jadi di perjalanan ke Cina kali ini memang banyak yang didapatkan teknologi-teknologi masa depan dari Chery. Mencoba langsung performa dari Chery, dan ini kedepannya luar biasa ya, karena sementara banyak pabrikan mobil Cina itu konsentrasi ke mobil listrik, ternyata Chery itu sangat mengembangkan mesin hybridnya, terutama plug-in hybrid dengan efisiensi yang luar biasa, dengan thermal efisiensi yang mereka klaim tertinggi di dunia. Dan itu artinya ke depannya selain mobil listrik dengan desain-desain yang menarik, Chery juga akan tetap menyuguhkan kita dengan mesin internal combustion yang sangat hemat, tapi juga bisa menempuh jarak yang sangat jauh, praktis hanya mengisi bensin. Jadi pilihannya nanti ada di kita sebagai konsumen mana yang kita paling suka. Dan kalau melihat perkembangannya ya, ini luar biasa. Chery J6 yang saya punya, yang 6 bulan lalu itu menjadi bintang di sini, sekarang dipamerin juga
Enggak gitu, karena mereka sudah move on ke produk baru lagi, produk baru lagi, produk baru lagi. Begitu cepat kemajuan teknologi, kemajuan desain, dan kemajuan produk baru yang ada di Cina ini. Oke, ini hari terakhir. Besok kita tinggal balik ke Jakarta. Dari mulai nyobain V23 di off-road sampai 38 di top speed di track oval. Luar biasa perjalanan kali ini. Minimal kita bisa melihat ke depannya apa saja yang menjadi teknologi dan produk Chery yang mungkin bisa kita dapatkan di tanah air. Kita tunggu saja yang mana yang merupakan favorit Anda, komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri serta follow Instagram Chery Motor Indonesia untuk keterangan lebih lanjut mengenai Chery. Terima kasih banyak udah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.